Halo Leo, selamat datang di channel Marian Alo Tarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Leo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya si dia, seseorang yang saat ini sedang berada dalam pikirannya kamu ya. Nah jadi di sini kita mau kepoin dulu, kira-kiranya perubahan apa sih yang mungkin terjadi dalam dirinya untuk di waktu dekat ini ya. Nah, namun sebelum Mari menyampaikan pembacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, dan tentu saja yang lebih penting ya, diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik langsung kita mulai. Ini dia perubahan yang mungkin terjadi dalam dirinya di waktu dekat ini. Nah, ada energi dari, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Yup. Kemudian di sini ada ya. Kemudian ada ini dan berikutnya ada di sini. Oke, baiklah. Jadi gini ya, kalau Mari lihat, nampaknya seseorang ini tuh dia punya kesadaran bahwa selama ini dalam hubungan dengan kamu, kontribusinya dia itu tuh sebenarnya hampir-hampir nihil ya. Hampir-hampir tidak ada gitu. Nah jadi kalaupun ada yang berkontribusi di hubungan kalian, tidak lain tidak bukan, itu tuh lebih banyaknya adalah kamu gitu loh. Jadi ibaratnya kayak kamu yang banyak memberi, kamu banyak ngasih, kamu banyak berinvestasi, kamu melakukan ini, melakukan itu dan sebagainya gitu ya. Kamu lebih banyak effortnya lah pokoknya gitu loh ya. Kepeduliannya kamu tentang dia itu tuh jauh lebih besar daripada kepeduliannya dia tentang dirimu gitu ya. Nah kalau kalian sudah berumah tangga, tanggung jawabnya kamu atas kesejahteraan rumah tangga ini itu tuh jauh lebih banyak daripada tanggung jawabnya si dia gitu loh. Nah jadi ada di sini tuh kondisi yang tidak balance ya, ada di sini tuh kondisi yang tidak imbang gitu loh. Dia ngasih sedikit, kamunya ngasih banyak dalam hal yang positif, tapi akan berbeda ceritanya apabila dalam ranah negatif, dia lebih banyak, kamunya lebih sedikit. Nah gitu loh. Jadi kalah dia dalam urusan kebaikan, namun menang dia dalam urusan keburukan. Mari lihat di situ tuh ada kesadaran dari seseorang ini tuh dalam jangka waktu dekat. Nah, di sana ya. Jadi kok kayaknya dia tahu diri akhirnya di situ ya, bahwa apa yang selama ini tuh atau bagaimana selama ini tuh dia dalam hubungan dengan kamu, ini tuh nggak benar adanya. Gitu loh. Nggak pantas untuk dia berlaku seperti ini tuh ke kamu. Gitu loh ya. Jadi nggak bisa dia tuh yang kayak ngerepotin kamu terus, membebani kamu terus, nggak boleh. Nah ada mulai di situ tuh pemikiran dari si dia, apalagi di sini tuh kan kayaknya kamu sudah mulai berubah ya belakangan hari ini ya gitu. Jadi kamu tuh nggak bisa tetap serupa sama setelah sekian lama seperti itu terus gitu loh. Contoh gini, ini contoh-contoh ringan aja ya. Selama ini tuh kalau kalian ngedate ya, walaupun kamu cewek dan dia cowok, tapi kamu yang bayarin makannya, kamu yang ngisiin bensinnya gitu loh. Kalau dia hanya sebatas bawa badan ngunyah-ngunyah, menikmati suasana gitu ya. Selebihnya itu tuh kayak urusan kamu. Nah selama ini begitu ya, tapi sempat belakangan hari mungkin ketika waktunya kalian jalan-jalan, ngedate, makan-makan, kamu bisa aja kayak nolak gitu ya. Nah bisa di sana kamu nolak gitu loh. Kamu bilang ya udahlah, mendingan kita makan mie instan aja lah di rumah gitu ya. Jadi udah mulai di sana. Nah jika selama ini tuh dia yang kayak minta-mintain duitnya kamu aja, kamu udah mulai berani untuk nolak. Enggak ah, aku punya uangnya, tapi uangnya aku bukan untuk ngejajanin kamu, tapi ini uang mau aku beliin apa mungkin gitu ya katanya kamu gitu loh. Nah jadi tidaklah kamu memilih untuk selalu tetap seperti bagaimana kamu sebiasanya dalam hubungan sama si dia. Dan itu tuh menurut Mari mendapatkan perhatian ya dari si dia. Jadi dia itu tuh nggak yang oke lah kamu nggak mau traktir aku hari ini, oke lah kamu nggak ngasih duit aku hari ini,
nggak apa-apa, kayaknya itu tuh hanya untuk hari ini saja, besok kamu bakalan mau ngasih lagi kok, gitu ya. Nah, ya mungkin ketika dia bilang besok kamu mau ngasih lagi, tapi dia coba besok lagi minta, tetap kamu tolak, misalnya gitu. Akhirnya dia punya pemahaman, oh kamu udah berubah ya, gitu loh. Kamu udah mulai perhitungan sama dia, gitu loh. Kamu sudah mulai menyadari bahwa hubungan ini tuh menjadi beban bagi kamu, gitu loh. Kepeduliannya kamu itu tuh kepada dia, sudah mulai berkurang, gitu loh. Karena memang nampaknya Mari over ya. Kalian kaum Leo selama ini tuh dalam hubungan sama dia over, berlebihan memang, gitu loh. Nah, jika selama ini berlebihannya kamu itu tuh dianggap seperti wah mantap nih, mestinya gini dong pasangannya gue banyak menangnya nih, gitu ya. Nah kemudian kamu sadar gitu, dia lihat kamu kok kayaknya sadar. Dan kesadaran yang hadir dalam dirimu itu tuh juga akhirnya mempengaruhi dia, menyadarkan dia juga, iya ya aku memang kelewatan selama ini, gitu. Nah nengok kamu yang berubah seperti ini kok rasa-rasa hatinya itu tuh nggak rela, gitu lah, nggak mau dia kamu seperti ini. Kalau dihitung untuk selamanya, karena dengan begini tuh akan ada ancaman bahwa kamu bakalan ninggalin dia, gitu ya. Kamu nampaknya berarti udah bosen, gitu loh. Udah bosen berlaku positif. Bukan artinya kamu akan menjadi negatif ya, tetapi kamu menjadi netral. Kamu menjadi tahu ada batasan. Oh, aku memberinya cuma cukup sekian. Tidak lagi berlebih-lebihan seperti kamu selama ini tuh di hubungan sama dia, gitu ya. Nah habis itu tuh kamu nanti ya bisa aja kamu ninggalin dia, gitu loh. Jadi ada berkelibat ya dalam pandangan matanya dia bahwa kamu akan bisa mencari seseorang yang lebih menghargai kamu, yang lebih mau berkontribusi dalam hubungan sama kamu, yang kayak kamu ini loh. Kamu sangat amat bisa bertemu dengan seseorang yang seperti kamu ini. Karena ya mungkin juga dia paham gitu, jangan-jangan hitungan karma, orang baik akan dijumpakan sama orang baik misalnya seperti itu ya, who knows, nggak tahu juga kan gitu. Tapi ya bisa demikian cara pandang seseorang ini. Kalau orang kayak kamu gampang, karena gampang ganti pasangan, gitu loh. Orang kayak kamu ini tuh yo cantik, ganteng, yo baik budi, gitu ya, ya murah hati, ya peduli dan sebagainya, gitu ya. Siapa sih orang yang bisa menolak kayak kamu ini? Oke lah, mungkin wajahnya kamu biasa-biasa saja levelnya, gitu ya. Tapi kamu lembut, penyayang, perhatian, nggak pelit, ya, senang membantu, peduli dan dari sikapnya kamu itu tuh aja sudah menjadi modal besar bagi kamu untuk bertemu dengan orang yang setidaknya ya, kalaupun tidak bisa mengimbangi kamu, tapi lebih baik daripada dia gitu. Akan lebih baik daripada dia. Nah, jadi karena kelibatan tentang kamu berkemungkinan ninggalin dia, ini jelas saja Marlet membuat dia merasa takut di situ. Takut dia. Gitu loh. Jadi mulai ini tuh dia akan lebih menghargai lagi ya. Bagaimana selama ini tuh kamu ke dia. Kamu selama ini tuh ke hubungan kalian. Gitu loh. Lebih dihargai. Dan rasa takut itu tuh kayak kan selama ini kan hidupnya dia udah dipermudah nih sama kamu. Ya kan? Kamu sudah datang nih untuk nge-backup hidupnya dia. Maka tadi kata Mari overdosis. Karena ada beberapa hal yang Mari dia kayaknya udah ketergantungan ini sama kamu. Gitu loh. Jadi kayak ketika dengan kamu bisa aja dia makin sehat, dia makin produktif. Karena ada kamu sebagai pawangnya di situ, ada kamu sebagai coachnya, ada kamu sebagai pendampingnya. Misalnya lah, dulu dia itu tuh cuman makan 1 kali 1 hari, itu pun makannya mie instan. Tapi sudah dengan kamu, ya, kamu kayak masakin dia lauk pauk, ya, walaupun mungkin tidak mewah, tapi lengkap di situ tuh sayurnya, yo ada, ya.
tempe tahunya ada, gitu ya. Eh, Menu utamanya ada, misalnya rendangnya ada. Wah, kan jadi lebih sehat gitu. 1 kali 1 hari makan selama ini jadi bisa 2-3 kali 1 hari. Nah, seperti itu ya, menunya lebih sehat gitu. Nah, di sana ya. Selama ini tuh dia kok kayaknya mengabaikan dirinya dia dengan cara, ini contoh-contoh aja ini ya, dengan cara misalnya minum-minum sampai mabuk, berjudi misalnya gitu. Tapi ada kamu mengarahkan dia. Dia boleh minum tapi tidak sampai mabuk, atau bahkan dia tidak menyentuh lagi minuman itu. Gitu ya. Dia sama sekali sudah tidak berjudi lagi, tapi lebih pandai menabung misalnya. Gitu. Jadi ya pokoknya itu ada kontribusi dari kehadirannya kamu lah ya, secara besar gitu menurut si dia. Nah, akhirnya di sini tuh baru dia akan mulai terungkap dalam waktu dekat ini satu persatu. Yang selama ini tuh dia anggap seperti haknya dia, nanti baru dia ketahui, oh ini yang kamu berikan ke dia bukan haknya dia saja, tetapi melampaui dari hak. Tapi benar-benar ini tuh kemurahan hati. Haknya dia harusnya cuma bisa dapatin 1. Tapi karena kemurahan hatinya kamu, bukan hanya 1 dia dapat, tapi 2. Nah, kira-kiranya gitu lah. Nah, jadi kayak menyadari hal ini, mulai ini satu-satu nanti ya. Nanti dia bandingin kamu sama orang lain. Nah, ternyata dalam perbandingan itu tuh kamu masih lebih menang. Gitu loh. Berarti dia tuh beruntung dapetin kamu. Beruntung menjadi pasangannya kamu. Gitu. Atau dia lihat-lihat, ingat-ingat hidupnya dia dulu sebelum jumpa sama kamu, yo agaknya kurang sejahtera. Setelah dia bersama dengan kamu, hadir kesejahteraan untuk menjadi pengalaman hidupnya dia. Gitu. Nah, hal-hal ini nanti yang bikin dia takut untuk kehilangan semuanya ini. Setelah dia tangkap kamu memberikan ancaman, gitu lah, bahwa kamu bisa berubah, sewaktu-waktu kamu bisa berubah, gitu. Jadi mulai ini tuh mencoba untuk lebih menghargai kamu, gitu ya. Walaupun memang kalau karakter dari si pasangannya kamu ini agak-agak kurang elok, memang ini mari lihat ya. Dia nampaknya datang dari level kesadaran yang jauh ini dari kamu, gitu. Dia jauh di bawah kamu ini. Jadi kalau mau untuk mencontoh kamu, dia seperti ada mental blocknya dia. Dia bilang aku nggak bisa kayak kamu. Gitu. Karena kamu ternyata terlalu istimewa. Setelah dia sadari kamu ternyata begitu kuat, begitu punya kemampuan, begitu tulus, begitu murah hati, gitu, begitu sadar diri dan sebagainya. Jadi ada mental blocknya dia, aku nggak akan bisa kayak kamu. Tapi kayak gimana caranya supaya bisa tetap mempertahankan keadaan hidupnya dia setelah dengan kamu ini? Apa ini harus dia lakukan? Gitu. Nah, di sana. Jadi ini perubahannya dia bisa itu tuh memang ke arah ke perubahan agaknya lebih ketat lagi sama kamu. Celakanya memang perubahannya dia ini tuh bukan ke arah yang lebih baik kalau mari nampak ya. Nah, jadi karena takut dia kehilangan kamu, maka dia akan bikin pagar ya. Untuk membuat kamunya itu tuh tidak keluar dari hubungan ini. Gitu loh. Jadi dia ini bisa makin reseh sama kamu. Makin menuntut ke kamu. Bisa seperti itu. Nah, di sana. Supaya kamu jadi kayak gak ada pikiran untuk ninggalin dia. Kayak semacam kamunya itu tuh dipaksa untuk lebih bertanggung jawab lagi dalam hubungan sama dia. Gitu loh. Bukannya dia makin sayang sama kamu, makin cinta sama kamu. Gitu ya. Karena ada mental block tadi. Gitu loh. Jadi kayak ibaratnya kamu ini tuh seekor burung yang indah. Gitu ya. Warna bulunya kamu indah ya. Suaranya, siulannya kamu itu tuh menyenangkan. Akhirnya kamu itu tuh dimasukkan ke sangkar, bukan dibiarkan kamu itu tuh terbang bebas ya, tetapi kamu dimasukkan ke sangkar. Nah, kayak gitu nih dalam waktu dekat ini, gitu loh. Nah, jadi nanti kalau kamu banyak diem nanti ke dia ya, selama ini tuh kamu ceria, kamu ngobrol ini, kamu ceritain itu, bisa-bisa memang dalam waktu dekat ini kamu akan lebih banyak diem.
Nah, ketika kamu lebih banyak diem, dia itu tuh panik itu di sana. Gitu loh. Udah nih, kamu udah pikir macam-macam ini. Kamu udah mikir mau tinggalin dia ini. Nanti dia bisa, ngapain sih kamu diem? Kamu mikirin cowok lain ya? Kamu mikirin cewek lain ya? Kamu mau ninggalin aku ya? Nah, gitu. Jadi mari lihat perubahannya dia ke arah yang lebih reseh lagi nih nanti ke kamu. Gitu. Kamu nganggap aku beban ya? Ya udah, kalau kamu nganggap aku beban, tinggalin aku. Dia nantangin kamu. Dengan harapan ketika dia ngomong kayak gitu, kamu merasa bersalah. Jika memang betul ada pemikirannya kamu untuk ninggalin dia. Gitu. Pokoknya pikirannya kamu yang dia prediksi akan diwarnai dengan jalan meninggalkan dia, itu tuh harus dihentikan. Maka kamu harus diganggu terus-terusan ini. Kalau mari lihat ya, kamu harus diganggu. Gitu loh, pikiranmu harus diganggu, harus diusik pikiranmu. Gitu. Ya, nanti dia bisa lebih ketat, kamu gak boleh keluar rumah ya, misalnya. Atau ketika dia lihat kamu pegang handphone, padahal dia biasa aja sih kamu pegang handphone gitu ya. Nanti itu bisa handphone aja kerjaannya kamu ini, gitu. Apaan sih yang kamu lihat di handphone? Yang selama ini tuh dia gak pernah sadap handphonenya kamu, mau ini dia sadap. Gitu loh. Ya, jadi ya pokoknya kayak gimana itu, lebih ketat untuk ngejaga kamu. Jadi sayapnya kamu itu tuh mau dia patahkan supaya kamu nggak bisa terbang bebas, gitu. Karena kalau kamu terbang bebas, dia yang rugi dan dia nggak mau mengalami kerugian itu. Sudah terlalu terbiasa ya diperlakukan dengan baik dan ya bisa aja dia menganggap bahwa tidak akan ada lagi nih yang mau memperlakukan dia sebaik bagaimana cara kamu memperlakukan dia, gitu loh. Nggak akan ada lagi dia bisa temukan. Maka kamu yang akan dipaksa ya untuk mau terus memperlakukan dia sebagaimana selama ini tuh kamu perlakukan dia, gitu loh. Nah di sana. Padahal ya mungkin ketika kamu melakukan aktivitas sebagaimana biasa ya, misalnya nih, kamu ya punya aktivitas sore-sore ya pulang kerja nge-gym gitu ya. Nanti di hari-hari Kamis misalnya ada ngumpul-ngumpul sama teman-teman misal gitu ya untuk santai, rileks. Nanti tuh dia bisa, udahlah kamu gak usah lagi nge-gym lah, ngapain sih kamu gitu. Jadi kamu harus berada di bawah pantauannya dia terus. Supaya kamu gak ada celah untuk kabur lari dari dia. Nah gitu lah. Biar kamunya itu tuh gak punya, dan pikiranmu harus diganggu terus. Supaya akhirnya tuh kamu gak punya kesempatan mikirin dengan jelas ya. Andai kata kamunya itu tuh mau ninggalin dia. Gitu loh. Nah jadi kamu dibebani dengan kehadirannya dia supaya kamu lebih bertanggung jawab lagi. Kayak anak-anak merengek gitu lah. Ya ini tuh analoginya ya. Seorang anak-anak yang merengek minta perhatian ibunya. Gitu. Tapi kan udah jelas ya, rengekan itu tuh kan siapapun gak seneng ya. Walaupun seorang ibu yang sayang, cinta sepenuh hati sama anak, tapi namanya udah rengekan kan. Bikin kita pening juga ya. Ini tuh terutama bagi kaum emak-emak nih yang ngerti. Cinta banget nih kita sama anak. Tapi kalau udah merengek anak ini, waduh panik kita kan. Kayak resah, galau atau gimana gitu kita kan. Nah maunya dia juga, dia akan mainkan trik yang seperti itu ke kamu. Gitu loh. Kamu kok lama sekarang membalas chattingnya aku, nanti dia bisa cari-cari perkara itu. Gitu loh. Supaya perhatiannya kamu itu tuh lebih intens daripada kamu dimarahin sama dia. Jadinya kamunya itu tuh lebih ekstra ya perhatiannya ke dia gitu. Jadi ada permainan psikologis, mari lihat nanti menjadi trik ya si pasangannya kamu ini. Jadi lebih pemarah gitu dianya, lebih bawel, lebih pencemburu gitu loh. Lebih kasar dia ngomong sama kamu. Gitu ya. Lebih dia tuntut kamu. Ya pokoknya kayak gimana biar kamu seekor burung ini tuh tidak bisa terbang bebas. Kamu hanya kemudian hidupmu berkutat seperti ini saja, seperti selama ini saja ke dia gitu.
Nah, di sana ya. Jadi bukannya karena dia takut kehilangan kamu, lantas dia makin sayang sama kamu. Ya, makin memperlakukan kamu dengan baik. Tidak, gitu. Tapi dia bisa ngasih kamu beban yang lebih banyak daripada bebannya kamu selama ini ketika memilih dengan dia. Gitu. Jadi dihabisin energimu ke dia supaya kamu nggak punya energi lagi untuk hidupnya kamu pribadi. Kira-kiranya begitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, kemudian ada Capricorn, hadir energi dari Taurus, berikut hadir energi dari Aquarius, Libra, Gemini, dan kemudian ada energi dari Leo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.